Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan selalu semangat dalam pembelajaran setiap harinya. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Sutra pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pembelajaran daring hari ini, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung di dalam kelas, Ibu yakin dan berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib, dan juga mandiri. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberi selalu semangat. Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Kamu benar, Pus. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa kita dan kita diberi selalu kesehatan dan juga semangat dan juga keberkahan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, yuk kita bahas dulu pembelajaran minggu kemarin supaya kita terus mengingat dan kita tidak lupa dengan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang tumbuhan dan juga fotosintesis. Coba ada yang masih ingat tentang pembelajaran hari itu? Jadi fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan dan memperoleh makanannya sendiri dengan bantuan karbon dioksida, sinar matahari, dan juga air. Jadi fotosintesis merupakan proses yang bermanfaat juga untuk manusia karena dari tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen untuk kebutuhan kita bisa bernapas dan juga bertahan hidup. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai wujud zat dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama belajar dan juga mengenal apa itu massa, materi, volume, dan zat. Jadi yuk kita simak baik-baik ya. Selanjutnya tujuannya yaitu kita bisa membedakan nih apa aja jenis dari benda atau materi. Ada berapa ya kira-kira? Yuk simak dengan baik. Berat badan kalian berapa? Kalau ibu 52 kg. Nah, berat juga bisa disebut dengan massa. Apa sih yang dimaksud dengan massa itu? Wujud zat dan perubahannya. Yuk bahas dan cermati dengan baik-baik. Yang pertama adalah materi. Apa ya materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam pengertian yang lebih umum, materi ini merujuk pada zat atau substansi yang membentuk alam semesta ini. Jika lebih umum lagi, materi itu merupakan sesuatu hal, segala hal yang memiliki massa dan ruang di alam semesta. Contohnya, makhluk hidup, benda-benda di sekitar kita, manusia juga termasuk dalam sebuah materi, hewan kesayangan kalian, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa disebut materi jika memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama adalah memiliki massa. Ibu tadi sudah kan bertanya tentang kalian, berapa sih berat badan kalian? Nah, berat badan itu bisa disebut juga massa. Dalam pengertiannya, massa adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa menunjukkan seberapa banyak zat yang ada di dalam suatu objek, terlepas dari lokasi atau gravitasi. Massa seringkali diukur dalam satuan seperti ini. Ibu akan bacakan dan kalian hafalkan ya. Ini ada tangga satuan berat. Dari yang terbesar adalah ton. Apakah kalian sudah pernah dengar tentang satuan ton? Selanjutnya kuintal, kilogram, hektogram atau lebih familiar dengan sebutan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Massa dalam sebuah
Materi atau benda itu berbeda-beda sesuai dengan kepadatan pada benda tersebut. Nih, bisa dilihat di sini coba. Ada yang tahu berapa massa dari kemasan makanan stik coklat ini? Bisa dilihat dari berat bersih. Tuh, 47 gram. Coba Ibu akan cari contoh lainnya. Nih, dari makanan opak oded, makanan khas asal Sumedang yaitu dari Kecamatan Conggeang, ada berapa massa yang ada pada opak oded ini? Itu yang tulisannya neto yaitu 180 gram. Jadi satuannya dalam gram. Tapi untuk satuan lainnya bisa kita lihat contoh di sebelah ini, yaitu ada sebuah karung beras yang berisi massanya adalah 25 kg. Dari contoh-contoh massa yang sudah Ibu sebutkan, pasti memiliki perbedaan dan massa yang berbeda. Nah, dalam perbedaan itu sudah pasti ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan. Jika bisa kita lihat dari contoh timbangan yang ada dalam gambar ini. Di sini ada timbangan neraca yang seimbang dan sejajar. Ini disebabkan karena timbangan ini menimbang suatu materi atau benda dengan massa yang sama. Bisa jadi yang di sebelah kiri disimpan poki 25 gram dan yang di sebelah kanannya disimpan poki sama besar 25 gram. Jika di sebelah satunya lagi itu ada timbangan yang berat sebelah, yaitu tidak seimbang. Berarti massa yang disimpan itu berbeda. Bisa jadi yang disimpan itu poki 25 gram tapi sebelahnya opak oded 180 gram. Jadi lebih berat dari poki yaitu opak oded. Nah, ini menunjukkan bahwa massa lebih besar dibandingkan massa lainnya jika tidak seimbang. Nah, mengapa sih bisa terjadi perbedaan massa itu? Nah, perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Jika dilihat dari segi ukuran, botol kaca dan botol plastik sama ya besarnya, tetapi jika dilihat dari zat terbuatnya atau materi terbuatnya, untuk botol plastik lebih ringan massanya karena terbuat dari partikel-partikel yang lebih ringan. Sedangkan untuk botol kaca terbuat dari partikel-partikel atau zat yang lebih padat. Sehingga meskipun ukurannya sama, tetapi massanya berbeda, yaitu lebih berat massa dari botol kaca. Ciri-ciri materi selanjutnya adalah menempati ruang atau materi membutuhkan ruang dan memiliki volume tertentu. Volume, apa itu volume? Apakah volume dalam HP ketika menyalakan musik atau memutar video? Bukan ya, volume dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi ini yaitu ukuran dari ruang 3 dimensi yang ditempati oleh suatu benda atau zat. Nah, volume ini mengukur seberapa besar atau luas ruang yang diisi oleh benda. Sama seperti massa, volume juga memiliki satuan, yaitu dimulai dari yang terkecil milimeter kubik, yang kedua sentimeter kubik, selanjutnya desimeter kubik, lalu meter kubik, lalu dekameter kubik, hektometer kubik, dan yang terakhir adalah kilometer kubik. Yuk. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Dan semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Nah,
Jadi ketika sesuatu bisa disebut sebagai materi jika adanya massa dan volume. Jadi massa dan volume saling berkaitan satu sama lain. Tidak akan ada volume jika tidak ada massa dan tidak akan ada massa jika tidak ada volume. Sampai sini kalian bisa mengerti dan paham? Selanjutnya ada jenis zat. Selanjutnya ada jenis zat. Jenis zat benda yang sering kita ketahui dan umum diketahui ada 3. Yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada zat gas. Zat mana saja yang pernah kalian dengar dan kalian sudah ketahui? Yuk, Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah zat padat. Nah, bentuknya itu tetap. Jadi, zat padat memiliki bentuk yang tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda-beda. Jadi, zat padat tidak bisa diganggu-gugat. Ketika sudah membentuk suatu bentuk, tidak akan bisa dirubah jika tidak ada perlakuan lain seperti dipotong atau seperti mengalami benturan atau hal lainnya. Nah, pada zat padat juga volumenya tetap. Volume zat padat tidak berubah terlepas dari tempatnya, dan partikel yang tersusun itu rapat. Jadi partikelnya sangat rapat dan tidak bebas bergerak. Coba zat padat di kehidupan sehari-hari banyak banget loh. Coba kita lihat contohnya dari suatu ruangan kelas. Kita bisa dilihat di sini, coba ada apa saja contoh benda padat, yaitu ada meja, kursi, globe, buku, lalu ada dinding tembok, pintu, dan banyak lagi. Jika kalian sekarang lagi menonton video ini di mana? Coba bisa sebutkan apa saja benda padat yang ada di sekitar kalian? Selanjutnya ada zat cair. Nah, pada zat cair ini berbeda dengan zat padat. Zat cair ini bentuknya mengikuti wadah. Zat cair tidak memiliki bentuk tetap, tetapi akan mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Contohnya, jika Ibu memiliki botol minum berbentuk Superman, Ibu memindahkannya dari galon yang bentuknya bulat seperti galon biasa. Ketika Ibu memindahkannya ke botol minum bentuk Superman, maka zat cairnya mengikuti bentuk dari botol minum Ibu tersebut. Nah, untuk volumenya itu volume tetap meskipun bentuknya berubah. Volume zat cair tetap akan sama. Selanjutnya, partikelnya itu lebih renggang daripada zat padat. Jadi partikelnya bisa bergerak lebih bebas, tetapi tetap berdekatan. Contoh. Nah, untuk yang terakhir ada zat gas. Nah, pada zat gas ini bentuk dan volume itu tidak tetap. Jadi zat gas akan memenuhi seluruh ruang yang tersedia di dalam wadah. Nah, untuk partikelnya itu sangat rendah. Partikelnya bergerak sangat bebas dan jaraknya jauh satu sama lain. Contoh benda gas atau zat gas lainnya yaitu ada tabung oksigen. Nah, tabung oksigen ini adalah alat untuk membantu manusia lebih bisa bernafas ketika oksigen yang ada di alam sekitar sudah menurun. Nah, daripada memerlukan tabung oksigen, mending kita menanam pohon dan mendukung proses fotosintesis supaya asupan oksigen kita tercukupi dan kita tidak membutuhkan bantuan oksigen buatan. Setelah pembelajaran hari ini dan kalian sudah menyimak penjelasan Ibu, yuk kita simpulkan bersama-sama apa sih yang kita dapat ambil dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang wujud zat dan perubahannya. Jadi materi itu tersusun atas adanya massa juga volume. Kalau misalkan massa tadi adalah berat atau bobot dari suatu benda tersebut, dan juga kalau volume itu ruang kosong pada suatu benda atau materi. Selanjutnya macam-macam dari jenis benda, yaitu ada 3. Yang pertama benda cair,
benda padat, dan juga benda gas. Dari ketiga benda tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kalian, Ibu harap selalu mengingat dan membaca, juga bisa mengidentifikasi ya di sekitar kalian apa aja benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini ilmu pengetahuan alam dan sosial bersama Ibu Sutra telah dilaksanakan dengan baik. Ibu sangat bangga dan juga berharap kalian tidak menyerah dalam setiap pembelajaran. Nah, untuk minggu selanjutnya kalian coba untuk membaca-baca tentang zat dan perubahannya. Jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu zat, nah untuk minggu depan kita akan membahas tentang perubahan-perubahan zat seperti mencair, membeku, menguap, dan sebagainya. Yuk belajar lebih awal dan selalu semangat, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup pertemuan hari ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan mencari ilmu lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.